Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai bergabung. Dalam hitungan 4 menit lagi kita akan mulai live. Mudah-mudahan guest speaker pada siang hari ini tidak ngaret ya. Kita sudah kontak-kontakan. Baik, yang akan jadi speaker pada siang hari ini, IG Live pada siang hari ini itu senior kami di dunia pers, yaitu Bang Putra Nababan. Nah, beliau akan sharing bersama kita tentang pengalaman menjadi politisi Senayan. Beliau lahir sudah jadi wartawan, jadi dia boleh dikatakan wartawan sejak lahir. Wartawan sejak lahir, sekolah di dunia jurnalistik, lalu berkarir awal di dunia jurnalistik ya, dan terus karirnya menanjak naik terus sampai akhirnya menjadi pemimpin di salah satu media ya. Dan beliau termasuk yang sempurna lah dalam hal achievement karir di bidang media. Artinya dari wartawan redaktur pelaksana jadi pemeran redaksi, dan juga varian media yang beliau geluti juga. Nah, sudah masuk abang kita langsung saja ya undang beliau untuk ya, sedang connecting. Selamat siang Bang, apa kabar Bang? Apa kabar Kang Budi? Senang Sehat, sekali sehat. bisa, alhamdulillah. Abang agak Waduh, udah lama majuan kita dikit. nggak jumpa. Iya, abang agak majuan Hah? dikit biar, Gini ya? nah, biar kelihatan semua kepalanya. Atau agak Biar. munduran sedikit sehingga agak kelihatan gantengnya. Nah, Tapi kameranya nundukin sedikit. oke, saya Karena turun dikit ya. Ini kamera ya, ya, ya. gini ya? Nah, ya, ya, ya. Oke. Ya, Bang. Lebih oke ya? Oke, oke. Oke, mantap. Karena ini nanti obrolan kita ini diedit lagi, akan Ya, dimasukkan ke seluruh jejaring digital platformnya Red Merdeka. Iya gitu. ya sehat Kang Budi. Alhamdulillah, alhamdulillah Bang. Aduh, pengen pengen Puji ketemu syukurlah. ngobrol di darat, tapi nantilah setelah semua aman aman ya. Baik, tadi saya Iyalah. ngasih pengantar ke sahabat RM yang hadir pada IG Live ini bahwa Abang ini wartawan sejak lahir. Jadi wartawan sejak lahir karena ya aku lahir dari keluarga besar wartawan ya kan. Lalu sejak kecil juga udah seneng nulis. Kuliah juga di bidang jurnalistik, lalu begitu karir nggak kemana-mana lagi, langsung ke dunia wartawan ya kan. Lalu kemudian dari mulai wartawan, redaktur, asisten redper, redaktur pelaksana, wapemret, pemret. Dan bukan hanya dicetak lagi, ke Ya, elektronik juga, berkarir juga dari bawah ya. sampai akhirnya ke puncak. Kayaknya udah karir puncak ya, sehingga sekarang masuk ke Nah, Senayan ini mungkin passion baru nih. Atau juga darah baru juga, memang ada darah selain darah wartawan juga darah politisi. Baik, ya saya izin tapi buka ya, Bang. boleh, boleh. Ya, silakan, Baik, silakan. sobat RM sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita sebagaimana di broadcast melalui seluruh jejaring sosial media dan digital platform, bahkan di Korenet Merdeka, bahwa siang hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius dengan wartawan senior, uh, seorang presenter TV terfavorit beberapa kali ya, dan dapat award, dan juga sekarang adalah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan.
Nah, siang hari ini temanya sih sebetulnya eh, pada level personal Abang sebagai dikategori sebagai politisi muda lah ya. Dan bagaimana sih juga politisi muda di DPR nih ya. Nah, kita awali dengan opening, silakan Abang memberikan pengantar atau prolog perasaan sebagai Ya, anggota dewan lah atau gimana lah. Nanti flashback juga. ya Silakan Bang. pertama perasaan kangen dulu dong. Udah lama nggak ketemu Kang Nah, BRH nih. Terus juga apresiasi sama Rakyat Merdeka ya, Rakyat Merdeka berhasil mentransformasi dirinya dari cetak langsung digital, digitalnya pakai pakai video dan platformnya bukan YouTube, Instagram lagi. Ini ya, kan artinya kan teman-teman Rakyat Merdeka mampu mengadaptasi dengan kekinian sehingga ya, banyak juga apa namanya pemirsa pembaca Rakyat Merdeka yang harusnya juga tidak hanya generasi senior tapi generasi muda bisa menikmati ini wawancara-wawancara dengan ya, apa Mas Kiki ya kan ya, BRH dan lain sebagainya. Yang kedua gini, ternyata kita 25 tahun jadi wartawan, ya. yang paling salah satu tahapan yang paling berat itu adalah ketika kampanye, Kang BRH. Oke. Saya itu belajar politik dan keamanan sejak kita jadi reporter tahun 94-95, presidennya masih Soeharto. Ya, ya. Sampai jadi pemimpin redaksi di Metro TV, tidak pernah sekalipun kita mengetahui bagaimana bisa menang di daerah pemilihan. Apa Ah, yang diperlukan untuk menang di dapil gitu loh. Ya ya, kan? ya, ya. Coba Ah, tanya teman-teman di Rakyat hmm, Merdeka, coba BRH ingat-ingat. Pernah ah, nggak kita liputan ah, pendalaman tentang seorang caleg bekerja di iya, dapilnya ketika kampanye? iya, Nggak iya. pernah loh. Ya Hmm, kita sebagai wartawan selalu bergaul dengan elit, kita selalu bergaul yes. dengan menteri, Hmm, kita selalu hmm, bergaul dengan anggota DPR gitu ya. iya, Tapi iya. kita tidak pernah tidak pernah bersinggungan ataupun Hmm, mendalami hmm, bagaimana seorang anggota DPR itu bisa terpilih gitu ya. oke. Bagaimana anggota DPR itu bisa menang di dapilnya. Karena Hmm, gini, Kang BRH, elit politik di Republik Indonesia ini dikatakan iya, elit itu karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. oke. Nah, Iya, iya. derajat di politik ketika dipilih langsung oleh rakyat itu lebih tinggi daripada yang Iya, ditunjuk langsung gitu. iya, iya. Soalnya misalnya contohnya menteri ditunjuk, Iya, dirjen ditunjuk gitu kan ya. iya, Tapi iya. kalau yang namanya bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR Iya. itu dipilih Hmm, langsung oleh rakyat. iya, Gitu. iya, Jadi iya. artinya di setiap wilayah mereka masing-masing, saya dari Jakarta Timur. Iya. Jakarta Timur itu by the way adalah satu-satunya kota madya di Wah, Republik Indonesia yang punya dapil sendiri, gitu ya. hmm, Kalau hmm, kabupaten itu Bogor, iya, satu-satunya kabupaten yang jadi dapil itu Bogor. Kalau kota hmm, madya Jakarta Timur. Jadi saya baru tahu ternyata memang ya apa menang di dapil itu berkontestasi di politik itu bukan hanya sekedar melulu media atau sosial hmm, media, tapi iya, iya. memang harus langsung bersentuhan dengan rakyat, Engagement langsung ya, ketemu dengan engagement dengan rakyat, rakyat, salaman ya. dengan engagement, engagement, Iya, engagement, masuk ke rumah mereka. Kalau iya, kita iya. udah bisa diterima di Door rumah mereka, knocking, ya, gitu ya. probabilitas mereka door knocking, probabilitas kita akan dipilih itu lebih tinggi. Makanya Hmm, ketika saya melihat Pak Jokowi itu berkampanye dan hmm, saya melihat apa Emmanuel Macron Prancis iya, berkampanye, itu hmm, kok sama-sama pegang tangan, peluk iya, rakyat, ya iya, kan, iya. berdialog langsung gitu ya, belum ada Hmm, COVID waktu itu, gitu ya. iya, Itu kenapa? Saya baru tahu, ternyata namanya sosial media nggak bisa bikin kita sentuhan tangan. iya, iya, Beda iya, jabatan tangan itu gitu loh. iya, Ya iya, kan? Nah, iya, iya. jadi yang gini-gini kita nggak belajar gitu loh. Ya Iya, Kang tapi BRH kita nggak belajar di background mana di background wartawan dengan orang tua seorang politisi, sejauh mana itu berkontribusi terhadap upaya mempermudah kegiatan jalan menuju parlemen dalam kegiatan ya kalau kampanye. background wartawan itu kan membuat kita jadi melek secara komunikasi politik kan. Hmm, Background oke. wartawan itu bisa membuat kita itu mengerti Hmm, apa namanya konteks dari apa yang hmm, sedang terjadi, baik dan komunikasi kita dengan banyak stakeholder di dapil, gitu ya. iya, Tapi tetap stakeholders itu tidak menjamin stakeholder itu iya, kita kan tetap iya, harus berkomunikasi hmm, dengan rakyat gitu loh. Nah, iya, ada yang menarik lagi. Jadi kalau kita dipilih itu adalah elektabilitas, hmm, tapi belum tentu ada punya kapabilitas di DPR juga gitu loh. iya, 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 Jadi iya, di DPR itu belum tentu orang yang menang di dapil dia bisa berprestasi di DPR. Ya, exactly, iya, susah untuk menemukan orang yang bisa dua-duanya.
Nah, makanya saya sekarang di DPR ini, di Komisi 10, itu Komisi Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. Ini lagi belajar dengan cepat bagaimana kita bisa menjalankan fungsi pengawasan, dan juga saya kebetulan juga ada di ini, Kang Bera, di mana? Di Balik, Badan Legislasi. Ya, Badan Legislasi. Jadi ikut juga memproses, membahas undang-undang, ya, Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Jadi sebagai anak baru nih lumayan sibuk ya. Dan sejak COVID, setiap hari tidak ada hari yang kosong tanpa ngurusin dapil, daerah pemilihan. Jadi ini kombinasi yang tidak mudah ini. Ngurusin dapil dari rumah, tapi juga jadi kalau kita bikin multiple Zoom itu biasa itu. Ada laptop dengan Zoom Komisi 10, satu lagi iPad dengan Zoom dengan Badan Legislasi. Habis itu telepon telepon Jakarta Timur. I see. Bang, jadi apa yang beda persepsi ketika sebelum masuk ke parlemen dengan setelah masuk? Pasti kan beda ya. Dari dulu mengamati dalam sebuah jarak, bahkan banyak keselnya, banyak gedumelnya dengan perilaku parlemen. Lalu setelah masuk, apa yang berubah dalam persepsi, lalu cara menjiwai kegiatan di parlemen sehari-hari? Ya, memang parlemen itu terdiri dari berbagai macam orang, ya, berbagai macam orang, latar belakang, tabiat, perilaku, dan lain sebagainya. Tapi memang satu yang mengatur kita bersama adalah kode etik kita sebagai seorang anggota DPR, dan juga ada fraksi, ada partai yang mengatur disiplin kita, dan bagaimana kita berkomunikasi politik dalam keseharian kita. Nah, itu yang menurut saya menjadi jangkar yang kuat buat kita jadi anggota parlemen. Nah, apa yang berbeda? Dulu kita di luar, sekarang ngelihat ke dalam. Sekarang kita di dalam ngelihat keluar. Contohnya, kalau dulu saya paling suka menugaskan kameramen atau fotografer, waktu di Rakyat Merdeka juga gitu, ambil foto paripurna di mana banyak kursi kosong. Gitu kan ya. Nah, setelah di parlemen saya baru sadar, ternyata tugas kita itu banyak. Contohnya saya itu dalam satu hari kayak hari ini. Hari ini tuh saya ada 4 pertemuan Zoom. Tadi jam 9 pagi, saya dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu jam 9 dengan Komisi 10. Tapi jam 10-nya juga ada sidang di Badan Legislasi. Gitu loh. RDPU untuk undang-undang tenaga kerja gitu ya. Undang-undang tenaga kerja rumah. Ya, jadi nah, ini kan harus paralel gitu loh. Makanya kenapa saya minta BRH untuk memajukan ini jadi jam 1, karena jam 2 saya ada sidang Komisi 10 lagi. Panja, pendidikan jarak jauh. Nah, jadi yang gini-gini kadang-kadang pers tidak tahu bahwa kita itu punya multiple job. Belum lagi ada tugas dari fraksi, tugas dari partai, nerima tamu, kalau ada konstituen datang, dan lain sebagainya. Tapi memang tidak semua kayak gitu, Kang BRH. Ada juga yang bandel-bandel juga ada gitu loh. Tapi memang kelemahan dari saya waktu itu, saya nggak mau mengatakan pers ya. Kelemahan dari saya adalah saya kurang gigih untuk meminta reporter saya untuk melakukan liputan personal ataupun penelusuran apa sebenarnya yang dilakukan anggota DPR. Gitu. Menarik. Wah, jadi punya ide liputan apa yang dilakukan anggota DPR? Iya, jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh DPR kalau anggota DPR itu pas bandrol aja, rajinnya pas bandrol gitu loh. Ya, ada rapat datang, nggak telat, dan rapat selesai. Kadang-kadang ya, kita nggak bisa selesai loh. Rapat nggak bisa selesai, harus pindah lagi, dan lain sebagainya. Belum lagi mengikuti permintaan media untuk wawancara. Saya hari ini ada 2 permintaan media. Selain Rakyat Merdeka, ada satu lagi nanti jam 4. Tadi jam 9 pagi, saya udah ngerekam komentar saya pakai video. Karena COVID kan, kita rekam sendiri pakai video, saya kirim. Jadi hari ini aja 3 permintaan, terus 4 rapat. Nah, jadi bagaimana tuh kalau kita nggak pakai Zoom? Itu bisa repot kita. Bang, ini Abang ini masuk ke sebuah institusi yang brand image-nya itu lumayan serius ya, damage lah gitu ya. Image-nya, nah, damage ya. Nah, brand image DPR yang tidak baik ini pasti kan merupakan kumpulan dari
brand personal anggota-anggota parlemen yang memang beberapa kali oknum lah ya. Nah, perlu nggak sih atau Iya. ada nggak sih obrolan dengan entah bagaimana? Karena Bang Putra punya background seorang yang biasa melakukan apa namanya branding ataupun misalnya sosialisasi untuk membuat sebuah narasi yang bisa memperbaiki brand image Dewan. You know. Ya, saya rasa kalau brand image itu kan dimulai dari bagaimana bukan hanya 575 anggota dewan, tapi juga Ya, bagaimana dengan pimpinan DPR. ya, Kita berbangga hati bahwa saat ini pimpinan DPR itu dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, Mbak Puan. ya, Mbak ya. Puan adalah ketua DPR kita, Hmm, ketua pembina fraksi kami, dan juga hmm, yang menarik adalah Kang BRH, kita 3 kali menang pemilu, tapi baru ya, kali ini kami ya, mimpin DPR. ya, 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 ya. tahun 99 kami tidak mimpin DPR, tahun Hmm, 2014 kami tidak mimpin DPR. Nah, oke, oke. sekarang adalah waktunya kami memanage dan mengelola DPR, memimpin menjadi Speaker of the House, ya Oke. menjadi ketua DPR. Kita lihat banyak sekali progres yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan sebagai ketua dan bagaimana Hmm, sebelum COVID ya Mbak Puan sudah melakukan banyak hal termasuk urusan ya, internal dari ya, mulai yang kecil-kecil aja. Contohnya ya, ya, bagaimana DPR ramah lingkungan, tidak ya, menggunakan ya, plastik lagi. Terakhir ya. kemarin sebelum COVID itu udah nggak ada plastik sama sekali. Ya Oke. itu kan sangat membantu lingkungan. Yang Ya, ya. kedua paperless ya. Tidak ada Oke. itu kalau yang namanya DPR tuh kertasnya segitu tebal-tebal Hmm, dan itu nggak ya. dipakai sama sekali. Pengalaman, Banyak sekali pengalaman. yang tidak Ya. digunakan. Ya, Hmm, pengalaman. Jadi itu juga. Terus yang ketiga bagaimana DPR itu menjadi tempat yang nyaman. Yang paling ya. penting juga prolegnas, program legislasi nasional. Bagaimana prolegnas itu Hmm, apa yang sudah kita tetapkan menjadi prolegnas pada tahun 2020, 2021 itu kita tepati. Bahkan ya. kemarin dalam pidato pembukaan masa sidang keempat DPR RI, Mbak Puan masih Hmm, mengatakan bahwa prolegnas itu akan achieve target gitu ya. Ini oke. kan sesuatu Oke. yang harus kita kawal, sesuatu yang harus Ya, kita ya, laksanakan. Jadi artinya ya. dalam hal ini PD Perjuangan diberi kesempatan ataupun Hmm, diberikan kesempatan oleh rakyat untuk memimpin hmm, DPR untuk pertama kalinya dan Mbak hmm, Puan yang memimpin sebagai ketua DPR ya. perempuan pertama ya. Hmm, Nah, kita tentunya ikut mengawal. Nah, kita ikut oke. mengawal bagaimana pimpinan DPR kita kompak. Di situ juga Hmm, ada dari Nasdem, ada dari Golkar, hmm, Gerindra, dan dari PKB. Ya, kita lihat kompak. Dan fraksi-fraksi juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga cukup hmm. kompak dalam hal ini. Saya Tapi rasa secara memang secara tidak akan konsep seperti dibangun membalik ya telapak bahwa tangan. artinya secara konsep memang dibangun untuk membuat narasi baru peran dan fungsi DPR dan ini berangkat dari awareness bahwa brand institusi DPR memang perlu perlu diseriusi gitu. Ya, saya rasa kesadaran kolektif itu ada ya di jajaran pimpinan, jajaran DPR, Sekretariat Jenderal dalam hal ini yang tentunya bertanggung jawab untuk Ya. menyiapkan komunikasinya. Saya rasa kesadaran kolektif itu ada. Bagaimana kita berangkat dari titik yang sangat rendah ketika selesai pemilihan umum tahun 2019, di mana DPR periode lalu kita lihat apa namanya surveinya seperti apa. Jadi ini menjadi tugas berat bagi kita semuanya, ya khususnya kita-kita yang anak-anak baru juga ya, yang diharapkan, yang diberikan harapan banyak oleh masyarakat bagaimana kita bisa berkiprah di Dewan. Bang, memang ini kalau anggota parlemen memang tugas kolektif ya, tapi tetap saja ada dikotomi tua muda, ya politisi tua, politisi muda. Nah, tema kita kan ngapain aja politisi muda. Nah, pasti Abang masuk ke sana juga secara personal punya visi dan misi tersendiri. Nah, kaitannya dengan Ya, politisi muda yang mungkin publik berharap besar terhadap perannya gitu ya. Adakah apa namanya sebuah gerakan strategis gitu membangun aliansi politisi muda meskipun politisi muda di sini juga kan muda yang is not age ya muda itu tapi ya. ada yang ya aliansi strategis untuk kaukus politisi muda untuk melakukan satu gerakan yang membuat transformasi baru dalam kegiatan. Halo Bang.
Ya, bisa dengar ya? Ya, 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 silakan. Ya. Jadi kalau saya rasa, saya rasa kalau kita selama kita liputan di DPR, yang selalu kita lihat kan ada koalisi, ada aliansi, ada kaukus dan lain Ya, sebagainya gitu ya. Kalau saya lebih percaya bahwa apa namanya kaukus milenial sekarang sudah ada. Kebetulan saya sudah ah, melewati usia milenial gitu ya, udah ya, tidak ya, masuk di ya, kaukus milenial lagi gitu ya. Tapi ya, kaukus-kaukus yang perempuan juga ada gitu ya. Tapi menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyadarkan, terutama kita di komisi kita masing-masing, itu yang paling konkret sih, di komisi kita, di badan kita, apa itu BURT, Balik atau Banggar, dan lain sebagainya, bagaimana kita beraliansi atau kita berkoalisi dengan anggota-anggota dewan yang bukan hanya sefraksi sama kita, tapi juga ya, sepaham dan seideologi sama kita memperjuangkan sesuatu sampai itu menjadi goal sesuai dengan keinginan rakyat. Saya rasa, dan itu bisa kita sosialisasikan. Saya rasa gerakan-gerakan kayak gitu memang harus dilakukan, Kang Bera. Ya kita harus melakukan ya, secara konsisten dan bagaimana kita bisa merangkul media dalam hal ini, ya, untuk kita bisa ya, mensosialisasikan sehingga image yang tadi disampaikan tentang rendahnya ya, rendahnya popularitas dari DPR ya, ini pelan-pelan dan sangat pelan sekali menurut saya. Itu ya, ya. bisa dipulihkan. Ya, memang sekarang ini kan instrumen untuk building image itu atau juga memperbaiki image kan eranya bukan hanya media massa tapi sosial media. Barangkali penting menggarisbawahi bahwa cara kerja campaigning ataupun sosialisasi informasi itu kan sekarang ada yang disebut dengan the so-called buzzer gitu ya. Iya, Nah, buzzer. uh, ada nggak sih pemikiran dari teman-teman muda ini untuk merencanakan sebuah gerakan perbaikan citra DPR melalui sebuah jasa buzzer ataupun memang cara kerjanya seperti itu? Kalau secara lembaga saya nggak tahu ya, tapi kalau secara juga pribadi-pribadi saya rasa teman-teman anggota DPR masing-masing sudah punya tim Iya. media sendiri-sendiri gitu ya. Terutama tim media itu yang mereka miliki sejak kampanye dulu. Waktu kampanye kan pasti masing-masing punya sosial media dan lain sebagainya. Dan saya rasa anggota DPR juga banyak juga yang sangat ramah dengan Instagram, dengan Facebook, dengan Twitter, ya dan lain-lain. Dan juga mereka bahkan punya YouTube yang sangat banyak penontonnya. Dan jadi sepertinya memang dalam hal ini tidak ada orkestrasi memang, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi kesadaran bahwa image DPR ini tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi ini harus ditingkatkan, itu memang tinggi. Sehingga harapannya adalah di dalam kita berjalan terpisah, semuanya menuju ke satu tujuan. Agar kita dalam menjalankan tugas kita ini betul-betul bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Sebenarnya sih itu. Ya, ini kan banyak ya generasi, dan itu pernah ada surveinya. Banyak generasi bukan milenial lagi, bahkan sekarang generasi Z yang ditanya nama menteri gitu ya, jangankan sih, kadang-kadang saya juga beberapa menteri tertentu nggak ingat namanya ya, nggak tahu nama menteri, atau hal yang sebetulnya pada masa lalu itu bisa digampang gitu ya. Nah, bagaimana ini ya agendanya? Menteri aja nggak banyak yang nggak kenal, apalagi anggota DPR barangkali. Makanya perlu ada effort yang lebih serius sekali dari teman-teman di parlemen. Tapi hanya gini itu loh, kendaraan pribadi. Iya Kang Bera beda loh. Kalau dulu kita di era Orde Baru kita tahu menteri, kita tahu apa segala macam. Dulu itu televisi kita juga nggak banyak, hiburan kita juga nggak banyak, akses informasi kepada kita nggak banyak. Ya kita sebagai, bahkan saya sebagai wartawan plat nomor menteri pun saya hafal gitu loh, karena ya kan jangankan nama-nama menteri, plat mobilnya juga saya hafal gitu kan ya. Cuman sekarang ini kan informasi di handphone ini yang kita terima di handphone itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban dari anak-anak kita ini untuk juga menghafal. Nah, itu yang menjadi tantangan buat anggota dewan yang tadi Kang Bera sampaikan. Nah, menurut saya ini ada dua jenis politisi. Yang pertama atau 3 jenis lah. Yang pertama dia itu dikenal di nasional dan dikenal juga di dapilnya. Yaitu itu yang senior dan yang kawakan lah. Yang kedua, dia tidak dikenal di nasional, jarang di TV, jarang dikutip dan lain sebagainya, tapi di dapilnya sangat terkenal.
Hmm. Yang ketiga, dikenal secara nasional, tapi Hmm. dia tidak dikenal di dapilnya. Itu ada. Nah, Di nasional oke. terkenal, tapi di dapilnya nggak terkenal, nggak dikenal. Ya, ya. Nah, jadi saya baru tahu itu ketika saya masuk terjun di politik. I Jadi see. terkenal di nasional, belum tentu dia hebat di dapil. I see. Belum tentu. Belum tentu. Bisa aja Ya, dia ya, ya. suaranya rendah ketika menang, tapi secara Ya, popularitas tinggi. Jadi ada istilah akseptabilitas, tapi ada istilah elektabilitas. Jadi ya, populer, ya. diterima, dicoblos. Kan itu kan tiga hal yang Hmm. berbeda. Ya, ya. Populer, diterima, dicoblos. Nah, ujungnya kan Nah, apakah dipilih atau tidak. Kalau dipilih, dia udah nah, pasti diterima. Ya kan? ya, ya. Tapi kalau diterima, belum tentu mau dipilih. Gitu loh. Jadi Hmm. ini agak complicated nih urusan urusan dapil nih, daerah pemilihan. Ya, ya. Nah, ini yang Bang, betul-betul tidak kita pelajari selama jadi wartawan nih. Bang, ini kaitannya dengan sekarang kan Abang baru pertama kali masuk anggota DPR, lalu harus menghadapi pandemi ya. Jadi menjadi anggota DPR pertama ya, yang angkatan ini harus menjadi wakil rakyat di tengah wabah global. Apa yang Angkatan penting pandemi. dimiliki oleh seorang anggota dewan dalam suasana kayak gini? Karena uh, bukan hanya soal isu medis lagi, tapi sudah ada bayang-bayang krisis ekonomi. Silakan Bang, tentang pandemi ini. Atau perasaan Abang sebagai anggota DPR menyaksikan daerah dapilnya menjadi zona merah, banyak diantaranya yang mungkin terpapar virus gitu. Gimana Bang? Saya rasa kalau kita menjadi anggota DPR bukan hanya teknis sekedar, kita juga harus menjaga kesehatan, kita juga harus menjadi menjadi contoh di dapil ataupun di tingkat nasional bagaimana kita memelihara kesehatan kita, bagaimana kita hidup sehat dan bagaimana kita disiplin. Itu kan kita menjadi ini kan benchmark, menjadi teladan buat orang-orang yang di dapil, tapi juga kita bisa memberikan jalan keluar ya, terutama Ya, melalui pemerintah. Contohnya saya di pendidikan itu kita punya buah simalakama. Pertama kita ingin ada kesehatan supaya anak didik kita itu tidak usah ke sekolah dulu. Karena seperti yang Kang Behera tahu, anak-anak didik kita, protokol kesehatan untuk dunia pendidikan tidak boleh sama dengan protokol kesehatan yang ada di mall atau di ruang publik atau di perkantoran. Karena yang datang ke perkantoran itu adalah orang-orang dewasa. Sementara yang datang ke SD, SMP, SMA itu adalah anak-anak didik. Anak-anak SD itu nggak bisa kalau nggak berpelukan. Anak-anak SD itu nggak mungkin kalau tidak pegangan tangan. Apalagi berbagi jajanan. Makanan yang dibawa dari rumah pasti dibagi. Belum tentu pakai cuci tangan. Kalau perlu kita suap-suapan. Jadi protokol kesehatan new normal untuk SD sangat berbeda dengan new normal di DPR atau di ruang-ruang publik. Nah, tapi ketika ini kita berlakukan new normal, sekolah lebih ketat lagi, berapa banyak guru swasta yang penghasilannya itu berkurang? Iya. Karena betul, iya, karena di dapil saya 600, 700, 800 ribu per bulan, sekarang mereka cuma terima 170 ribu. Mereka menjadi orang miskin baru gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi hal-hal seperti ini dilematis. Ya, bagaimana dana BOS itu dikelola ketika dana BOS itu sudah dibebaskan untuk digunakan untuk untuk beli pulsa dan lain sebagainya, dan bagaimana ada sembako presiden dialokasikan untuk guru-guru. Jumlah guru swasta itu sampai 900 ribu lebih loh, hampir 1 juta. Nah, jadi ini adalah hal-hal dilematis yang menurut saya kita sebagai anggota dewan harus bisa memberikan solusi kepada stakeholder kita, bukan hanya kepada pemerintah, asosiasi, dan juga anggota masyarakat. Ya, sehingga di tengah COVID ini kita itu sebagai anggota dewan juga bisa memberikan pencerahan, ya, memberikan pencerahan tentang jalan keluar. Efek dari kesehatan ini adalah salah satu juga efek ekonomi, efek keamanan, ya. Jangan sampai orang yang tidak makan mereka menjadi marah, ya, lapar jadi marah gitu ya, jadi frustrasi. Bagaimana anak-anak di sekolah, Kang Berha, saya mendapatkan informasi juga, dan saya berdialog langsung melalui video call dengan murid, dengan guru, dan kepala sekolah. Mereka itu frustrasi, stres, karena udah lama nggak sekolah. Ya, menggunakan baju sekolah
dengan Zoom atau dengan video call itu nggak cukup. Mereka ingin ketemu sama teman-temannya. Mereka ingin merasakan sekolah lagi dan lain sebagainya. Itu konkret terjadi di Jakarta Timur. Gitu loh. Jadi nggak usah ngomong daerah 3T deh. Kita ngomong Jakarta Timur aja yang nggak jauh-jauh dari rumah saya gitu loh. Ya, itu konkret, sangat dirasakan. Ya, yang juga tidak kalah menyedihkan lagi adalah perjuangan guru. Nggak secanggih itu kok. Apa namanya internet kita atau kemampuan ekonomi dari masyarakat yang ada di dapil saya. Masih ada guru Kang BRH yang nganterin soal kemarin ketika ujian nasional ke rumah muridnya. Setelah diisi, soalnya baru diambil. Itu masih terjadi. Gitu loh. Jadi guru datang ke rumah ngasih ke orang tua, "Ibu, ini soalnya. Tolong diisi sama anaknya, nanti saya ambil." Artinya itu kan manual juga. Itu di dapil saya, bukan di daerah 3T. Gitu loh. Nah, yang kedua, memang saya sejak awal sudah menyampaikan kita sebagai anggota Dewan, tadi Kang BRH tanya apa kontribusi kita sebagai anggota Dewan di bidang pengawasan, ya kan, legislasi sama anggaran, terutama di bidang pengawasan, saya secara tegas menyampaikan kepada Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap PJJ, pendidikan jarak jauh. Belajar dari rumah, BDR ini. Ya kan? Nah, BDR ini sejauh mana efektif? Karena kita tidak mau generasi-generasi yang lulus di COVID ini, mereka ada lag-nya, ada kekurangannya. Gitu loh. Kan 3 bulan ini kan contohnya, saya masih terima masukan dari dapil saya, anak-anak yang 1 SD, 2 SD, ketika belajar online masih tidur, Kang BRH. Karena mereka kelelahan. Mereka kelelahan, gitu loh. Mendengar ketiduran. Anak umur 7 tahun, 8 tahun. Jadi bagaimana kurikulum itu disusun terlalu padat, terlalu panjang. Bagaimana mereka di rumah nggak ada AC, kepanasan, audio, dan lain sebagainya. Mereka tidur. Nah, tidak sedikit juga orang tua yang mikir, apa anak saya ngulang lagi ya 1 SD ya? Berarti kan bayar lagi uang sekolah. Karena dia menganggap anaknya nggak sukses selama 1 SD. Nah, yang gini-gini kalau menurut saya, Kemendikbud kan harusnya bukan hanya melakukan pengumuman panduan zona hijau, kuning, oranye, merah, bukan hanya teknis seperti itu. Tapi lebih kepada kontennya. Konten kurikulum ini selama 3 bulan terakhir, ini tepat sasaran nggak? Mempengaruhi tumbuh kembang dari anak itu atau enggak? Apalagi kita ini nanti sampai Desember PJJ-nya. Nah, hal-hal seperti ini yang Kang BRH menurut saya, kita sebagai anggota Dewan harus kritisi. Yang berikutnya tentang olahraga. Ini yang menarik. Ya, olahraga ini kan harusnya menjadi bukan hanya menjadi ajang untuk sehat, tapi kan hiburan masyarakat. Iya dong. Nah, kalau di Amerika, NBA, National Basketball Association, itu sudah ketemu polanya seperti apa. Mereka menutup musimnya dengan mengajak semua tim yang lolos playoff pergi ke Orlando. Semua timnya ada di situ, mereka bertanding di situ. Masing-masing punya hotel masing-masing, rapid test, nggak boleh ada penonton, mereka bertanding di Orlando. Tidak boleh keluar dari kota Orlando sampai selesai. Tidak ada penonton, tapi disiarkan secara live. Itu kan menghibur Amerika. Nah, kita solusinya apa? Mau ngandangin orang-orang di mana, pemainnya mau ditaruh di mana, pakai fasilitas apa, rapid test dan lain sebagainya. Maksud saya jangan pasrah bongkokan gitu loh. Kita kan tidak mau menteri ataupun kementerian ataupun federasi ini melakukan pasrah bongkokan. Kenapa di era COVID ini banyak rakyat perlu hiburan, banyak rakyat perlu nonton bulu tangkis kah, nonton lomba lari kah, nonton sepak bola kah, nonton voli kah dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting juga Kang BRH pariwisata. Nah, pariwisata ini kan pemasukan. Iya, ini kan pemasukan. Loh, gimana pertumbuhan ekonomi kita kalau Menteri Keuangan bilang 2, ya Kang BRH tahulah dapat 1 aja udah bagus loh, 1% pertumbuhan ekonomi kita dengan pemasukan yang sangat minim sekarang. Nah, tadi saya baru rapat dengan BNPB. Jadi BNPB menekankan setelah rapat dengan Menteri Pariwisata, objek-objek pariwisata yang sangat rentan sangat rentan fisiknya, pertemuan fisiknya itu ditiadakan dulu, tidak boleh dulu. Tapi objek-objek pariwisata yang alam terbuka
ya seperti misalnya gunung, terus juga apa namanya mereka bisa melakukan tidak melakukan bisa melakukan social distancing dan segala macam, itu akan coba dibuka, ya. Jadi itu akan apa namanya bertahap akan mulai dibuka. Tapi itu tidak akan memberikan pemasukan yang signifikan pada kita, gitu. Jadi saya ingin melihat dari pemasukan negara juga, Kang Bera. Iya, iya, iya. Bang, ini juga penting terkait dengan, dan ini sering jadi pemberitaan nasional, terkait dengan di masa di rumah aja, untuk family yang memang lower economic class, kan ada bantuan langsung ya, ada bantuan sosial langsung dari pemerintah. Gimana dalam case Abang yang di Dapil, apakah ada problem-problem dan bagaimana mengatasinya, mensiasati adanya misalnya penumpukan overlapping database, ada yang dapatnya double, segala macam. Ini kan barangkali kita bisa teman-teman bisa belajar dari kasus ini gimana, baik itu permasalahannya, anatomi masalahnya maupun usulan-usulan dari Abang sendiri. Kalau di Jakarta Timur yang saya pantau ini belum ada penerima yang double gitu ya. Tapi memang kita juga mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk warga kita, masyarakat kita, yang memang menjadi klasifikasi masyarakat miskin baru. Contohnya, di Cakung saya punya beberapa orang yang dulu penghasilannya 2,5 juta, 3,5 juta karena dia narik angkot. Ya. Terus istrinya kerja di konveksi, dapat masukan, dapat di atas UMR. UMR lah, ya. Jadi total dia bisa terima 8 juta, 9 juta per bulan. Mendadak nol. Nol. Tidak bisa narik, konveksi dirumahkan. Itu artinya kan dia perlu sembako. Dia tidak masuk dia tidak punya SKTM, surat keterangan tidak mampu, karena memang dia orang yang mampu, tapi karena COVID mendadak tidak mampu. Nah, yang begini-begini kan adalah menjadi objek yang harus kita awasi dan kita komunikasikan dengan pemerintah. Ini terjadi banyak di Jakarta Timur, di dapil kita, termasuk juga di rumah saya di Jakarta Selatan. Yang tadinya mereka itu adalah orang yang tidak butuh beras, tidak butuh minyak, tidak butuh telur dan lain sebagainya karena mereka bisa beli sendiri, bahkan bisa beli lebih dari itu. Kadang-kadang bisa beli daging seminggu 2 kali gitu ya. Beli ayam mungkin bisa lebih sering. Nah, sekarang nggak punya penghasilan apa-apa. Nah, yang lebih repot lagi adalah kelas menengah yang dulu itu, nah ini Kang Berha juga tahu nih mungkin, banyak teman-teman reporter sama redaktur kita, kelas menengah yang mendadak gajinya itu dipotong 75%. Karena penghasilan perusahaannya menurun. Tahu nggak problem dari kelas menengah itu apa? Saya baru sadar. Problemnya adalah mereka banyak punya kredit dan tunggakan, pinjaman, cicilan. Jadi cicilannya nggak turun, tapi penghasilannya turun. Gitu loh. Nah, itu saya rasa di karyawan media juga banyak, ya, karyawan swasta juga banyak gitu ya. Apalagi masyarakat umum di luar itu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah juga harus aware terhadap pemasukan dari masyarakat kita. Bang, ada 2 pertanyaan terakhir, Bang. Pertama terkait dengan di pandemi ini kan hampir semua attach dengan digital ya, Bang ya. Apa yang perlu ketahanan seperti apa yang diperlukan oleh kita sebagai bangsa ya dalam kaitannya dengan menuju masyarakat digital ini kan, ya baik dari pembelajaran, work from home, study from home, bahkan pray from home, itu meniscayakan adanya piranti digital. Nah, bagaimana evaluasi Bang Putra terkait dengan ini ya? Ada baik itu security-nya, keandalannya, dan lain sebagainya lah, gitu, terkait dengan digital ini. Kita dipaksa dipercepat untuk memang menggunakan piranti digital ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Gimana, Bang? Kalau saya ngelihat positifnya ya, dan yang saya alami selama ini positif. Yang pertama positif adalah belum pernah saya menyaksikan di DPR, terutama Komisi 10 atau rapat paripurna, itu seringkali berlangsung on time.
Ya, itu tepat waktu. Oke. Mulai jam 1, mulai jam 2, mulai jam 2. Oke. Karena memang Oke. tinggal nyalain komputer, tinggal ngomong dan segala macam, ya. Cuman Iya, iya. memang dari sisi kualitas itu menurun. Ah, Karena kan kita dalam berkomunikasi ini kan kita lebih suka menjaga melihat gesture, ya kita iya, iya. tatap muka, kita melihat langsung dan lain sebagainya. Dari sisi kualitatif memang agak berkurang. Hmm, Tapi dari sisi kuantitas kita bisa melakukan rapat, kita bisa hmm. bertatap muka, kita bisa berkomunikasi dan lain sebagainya, memang jauh meningkat. Jauh Iya, meningkat, iya, iya. ya. Bayangin Hmm. saya bisa komunikasi dengan rakyat Merdeka sekarang bisa seperti ini. Iya, iya. Saya tadi diwawancara dengan TV, saya bisa rekam sendiri, kirim dan nanti akan tayang. Iya, iya, Jadi iya. memang dari sisi kuantitas itu bisa meningkat, tapi kualitasnya ya. Jadi artinya Hmm. kalau kualitas itu kan kalau kita bertatap muka kan ide-ide itu kan lebih banyak, Iya, ya kan? iya, iya, iya. Terus kita bisa lebih tahu kita bisa melihat gesture matanya, mimiknya dan lain sebagainya. Itu Iya, lebih hidup lah pembicaraan itu gitu ya. Nah, di DPR itu iya. perlu tatap muka dengan mitra, RDPU dengan asosiasi dan segala macam itu perlu. Hmm. Hmm. Ya itu sangat perlu Hmm. ya. Kalau dari sisi keamanan saya rasa menurut saya sih ya cukup aman lah ya. Artinya kalau orang mau ngehack kita, dia kan harus memilih, Hmm. itu kan big data ya. Dia harus memilih betul Iya, mana iya. toh sidang-sidang di DPR juga terbuka untuk umum kok. Kalau mau Iya, datang iya. mau lihat. Nah, kalau ada sidang-sidang yang memang rahasia tertutup, biasanya kita Hmm. akan mengirim wakil-wakil dari fraksi kita masing-masing untuk bertemu di ruang Iya, DPR dan itu kan kita lakukan secara tertutup gitu. Jadi, iya, nah iya. yang kedua, ini ada blessing juga bagaimana kita ini sebagai sebuah keluarga gitu ya, meningkatkan kualitas kita bersama dengan Hmm. istri atau suami dan anak-anak kita gitu ya. Iya, iya. Ini jauh sekali kualitasnya dan itu efeknya sangat besar untuk keluarga Hmm. di berbagai tempat di Indonesia. Ya, jadi Hmm. buat saya pribadi bisa menemani anak saya umur 9 bulan, ada yang kemarin baru lulus SD, lulus SMP, ya dua-duanya lulus. Ya alhamdulillah puji Tuhan, ternyata mereka nggak harus melalui UN gitu ya, ujian nasional. Iya, Rencananya UN iya, baru dihapus tahun depan, tapi akhirnya iya, iya. gara-gara COVID nggak jadi Dipaksa UN gitu oleh ya. COVID ya. Dan mereka mereka lulus dan saya bisa menyaksikan Hmm. langsung dan menemani mereka belajar, berdialog dan berdiskusi dengan mereka. Itu adalah satu anugerah juga. Ya itu adalah Iya, satu iya, blessing in disguise juga gitu ya. Dan iya, bagaimana kita iya, juga mengapresiasi lingkungan kita sekarang. Ya, jadi iya, iya, menurut saya justru melihat dari sisi positifnya. Di mana iya, tapi yang memang menjadi kendala itu adalah secara ekonomi. Ini yang secara ekonomi sangat-sangat memprihatinkan dan menurut saya semua elemen masyarakat Indonesia kita harus gotong royong mencari solusi ya iya. bagaimana mencari solusi untuk teman-teman kita bergerak kembali bergeliat lagi gitu ya dan Hmm. terutama tapi juga mengutamakan kesehatan kita masing-masing. Iya, iya, iya. Oke, terakhir Bang, pertanyaan ini kaitannya dengan headline Red Merdeka kemarin. Headline Red Merdeka kemarin itu kita apa namanya, biasalah judul kita tobatlah anggota DPR kaitannya dengan ada upaya yang mengangkat lagi RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, dan motornya adalah dari PDI Perjuangan. Nah, ini personally ataupun merepresentasi sebagai dari praksi, ini kenapa ya harus mengangkat itu lagi? Atau ya kan itu ormas Islam menolak ya dengan gagasan ini dan dibilang bahwa tidak ada skala prioritas sepertinya gitu dari PDI Perjuangan. Nah, mohon Bang singgung ini karena ini juga ditanyakan oleh Ibu Kartika dari redaksi ini. Pengen tahu pendapatnya Bang PN ini kaitan dengan isu haluan ideologi Pancasila ini. RU ini. Silakan Bang. Ya, pertama di PD Perjuangan, meskipun saya baru pertama kali berkarir di DPR di PD Perjuangan, pertama Ya, satu hal yang harus kita patuhi adalah berdisiplin komunikasi dan berdisiplin dalam berorganisasi. Partai sudah menetapkan, memutuskan supaya tidak terjadi kekisruhan, komunikasi dan lain sebagainya, bahwa juru bicara dalam hal HIP itu adalah Pak Dr. Ahmad Basarah. Jadi ya, kalau ya, ya, dikaitkan dengan haluan ideologi Pancasila, Kang BRH harus minta tanggapan dari Ahmad ya, Basarah. Jadi ya, itu aja ya, yang ya, bisa saya sampaikan nih. Mohon maaf. ya. Oke,
Oke Bang, terima kasih Bang, komentar dan penjelasan dari tadi. Lumayan ini banyak sekali Iya. daging-daging informasi. By the way, enak jadi wartawan apa jadi politisi? Ini pertanyaan dari tim keuangan Rakyat Merdeka. Enak jadi Tim wartawan? keuangan ya. Oke. Enggak, ini dari sisi keuangan enggak, tapi gini BRH. Jadi bukan jadi politisi. Anggota DPR itu harusnya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan profesinya. Oke. Karena kita membuat undang-undang, gitu loh. Ya. Jadi termasuk Ya. undang-undang pers, gitu ya. Ya. Jadi Ya. kalau kita lawyer, kita udah selesai jadi lawyer. Kalau kita akademisi, kita yang bikin undang-undang Sisiknas. Kalau kita tentara, kita udah selesai. Apapun profesi kita. Jadi kalau di DPR sebagai wakil rakyat, sebagai legislator dan lain sebagainya, harusnya kita udah selesai dengan profesi kita, sehingga kita adalah pengabdian. Ya kan, kita membuat undang-undang, kita mengawasi jalan pemerintahan, dan lain sebagainya gitu loh. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan, saya justru menyatakan bahwa saya puas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab saya, passion saya menjadi seorang wartawan. Ya, saya pertama kali terjun jadi wartawan direkrut oleh Koran Merdeka, Pak Margiono, Pak Dahlan Iskan, Pak BM Diah, Ibu Diah tahun 1995. Kemudian saya masih dipercaya lagi sama Pak Margiono, Pak Dahlan Iskan di Rakyat Merdeka, sampai puncak karir saya di koran itu sebagai redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana adalah jabatan yang cukup bergengsi. Nah, cukup bergengsi di koran. Karena kalau Pemret itu kan simbol. Kalau redaktur pelaksana yang nentuin semuanya gitu kan ya. Nah, jadi sampai itu saya baru pindah ke TV. Ya, yang menarik waktu itu saya minta arahan dari Pak Margiono, Pak ada pesan buat saya Pak untuk pindah ke TV. Pak Margiono bilang, saya nggak tahu televisi itu binatangnya apa. Tahun 2001 gitu ya. Jadi memang benar televisi itu binatangnya lain. Karena televisi itu 100% teknis. 100% teknis. Kalau koran itu 100% konten. Gitu loh. Ya jadi saya berkarir di TV, saya terima kasih juga sama Metro TV dan RCTI. Terakhir saya menjadi pemimpin redaksi di Metro TV. Jadi betul kata BRH di awal, saya anak wartawan, saya mimpi pengen jadi wartawan, saya sekolah jurnalistik, saya kerja jadi wartawan, saya pensiun umur 42 tahun sebagai pemimpin redaksi. Makanya saya mulai dengan pengabdian baru sebagai anggota DPR. Jadi kira-kira gitulah BRH. Iya. Bang, terima kasih Bang atas pemaparannya, dan saya bangga juga pernah dibina oleh Abang sebagai wartawan, dan karir pertama saya di Merdeka. Mau tahu nggak bagaimana saya ngerekrut BRH? 1 menit, mau tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak teman-teman? Bagaimana saya ngerekrut BRH? Jadi tugas saya waktu itu harus merekrut anak-anak muda, ya. Iya. Gini ceritanya, saya ditugaskan Pak Margiono ngerekrut anak-anak muda. Salah satunya BRH. Ya, terus syaratnya kata Pak Margiono, anak-anak muda ini harus sering demonstrasi, IPK-nya nggak usah tinggi-tinggi. Nah, BRH IPK-nya ketinggian. 3,9 kalau nggak salah waktu itu. Iya. Betul ya? Jadi BRH itu adalah salah satu anak atau satu-satunya anak yang IPK-nya tinggi dan tidak mau saya rekrut. Karena IPK-nya ketinggian. Saya khawatir kalau IPK-nya ketinggian, nanti bukan wawancara narasumber, tapi nyeramahin narasumber. Karena saking pinternya. Jadi yang menyelamatkan BRH ini adalah Pak Margiono. Pak Margiono bilang gini, nggak apa-apa lah Put, sekali-sekali satu orang anak pinter kita coba katanya. Oke. Jadi satu-satunya anak pinter yang kita rekrut itu adalah BRH. Selebihnya itu IPK-nya 3,5 ke bawah. Itu rahasianya BRH. Oke, terima kasih banyak Pak atas didikan dan kebersamaannya Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Selamat siang Bang. Oke, sehat selalu. selalu. Ratna, Tika, dan Mas Kiki ya. Yuk. Ya, baik. Assalamualaikum. Bye.